Pada suatu pagi, keadaan kota Mekah mencekam setelah dilakukan kekerasan dan pelanggaran bagi umat muslim oleh kaum Quraisy untuk umat muslim beribadah dan menjalankan ibadahnya dalam sehari-hari. Pagi itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada seluruh umat muslim agar segera berhijrah ke kota Madinah. Maka segeralah umat muslim melakukan perjalanan ke kota Madinah secara diam-diam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan berdua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaum Quraisy yang sedang mengejarnya. Kaum Quraisy mengejar dengan menaiki untanya untuk mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera menuju Gua Sur untuk berlindung. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian turun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam Gua Sur. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menutup lubang dan membersihkannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terlihat seekor ular di lubang yang belum tertutup. Dengan cepat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menutup lubang tersebut dengan tangannya. Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di mulut Gua Sur ditutupi oleh sarang laba-laba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan yang ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terus menjaga dan menemaninya di sepanjang perjalanan. Setelah melewati perjalanan panjang, sampailah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dengan disambut oleh kaum muslimin yang sebelumnya telah sampai terlebih dahulu.
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lalu dibukakanlah pintu oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menerima Islam sebagai agamanya di hadapan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberitahukan secara lantang bahwa dirinya telah masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Ada sekelompok orang yang ingin menyerang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namun dengan gagah beraninya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat mengalahkan dan mengusir orang-orang Quraisy. Sayyidina Umar dengan keberaniannya terus-menerus berdakwah di sekeliling Ka'bah tanpa ada satu orang pun yang berani untuk melarangnya berdakwah, mengajarkan Islam kepada semua manusia untuk beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Hanya Umarlah seorang tanpa ada rasa takut dan gelisah, hingga dirinya diliputi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di suatu hari, umat muslim sudah sangat kelaparan dan kehausan karena sedang dilanda musim, yaitu kemarau berkepanjangan. Sudah berbulan-bulan lamanya tak kunjung hujan sehingga tanah dan pepohonan menjadi tandus dan mati. Mendengar berita bahwa umat muslim sedang dilanda musibah kekeringan dan kelaparan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirimkan 100 ekor unta beserta perbekalan makanan dan selimut untuk umat muslim. Beberapa sahabat mencoba membalas kebaikan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menggantikan hartanya. Namun Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menolak karena tahu mereka lebih membutuhkan, dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakin bahwa hartanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapat bendera dari Nabi Muhammad SAW yang bertanda bahwa akan memerangi perang dan dapat mengalahkan kaum Yahudi yang saat itu terkenal dengan benteng yang kuat dan kokoh. Sebelumnya, pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak dapat mengalahkannya. Tibalah pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang gagah dan kuat di medan perang. Pasukan Yahudi sudah bersiaga di dalam benteng. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kuat dan gagah menantang pemimpin pasukan musuh untuk keluar dan bertarung. Pemimpin pasukan musuh keluar untuk menghadapi tantangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terjadilah pertarungan dengan sengit. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pemimpin kaum Yahudi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memenangkan pertarungan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya bergegas masuk untuk menyerang dan berhasil merobohkan pintu benteng musuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya berhasil memenangkan peperangan dan dapat menguasai benteng musuh dengan cepat.